Nah deui aya kabar bahwa ka pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggerut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sandro Channel. Menyikapi Ustadz Aceng atau bahasa Ustadz Aceng dari Garut yang begitu menggelegar. Kalau barusan kita dengar bahasa-bahasa ini pernah juga ada yang diungkapkan sebelumnya. Caranya gini, Ustadz Aceng itu mengatakan ke pesantren itu kurang perhatian, gitu kan? Nah, satu nih, bahasa ke pesantren itu kurang perhatian, ini adalah bahasa dari seorang politisi, ya. Ketika hibahnya itu dihentikan, ini bahasa ini keluar dan saya pernah bahas ini. Yang keduanya, kalau pesantren itu dilarang atau pesantren temenang acrub dalam politik, ya, yang dilarang itu bukan bukan masalah larang melarang gitu. Silakan saja, sah-sah aja lah. Kalau mau ikut berpolitik silakan aja. Tapi cara ngomongnya itu berkelit. Seandainya gubernur, nah seandainya gubernur, tetapi di ujung pernyataannya ini disiarkan nggak? Biar sampai aja. Nah itu berarti sebenarnya dia itu sudah menunjukkan kepada Kang Deddy langsung gitu. Itu sudah menunjukkan ke Kang Deddy, walaupun ada ceramah-ceramah, yuk ikuti Kang Deddy, atau misalkan tahu dulu dan lain sebagainya. Ini hanya berkelit supaya tidak terlalu kontra gitu saja. Tetapi ini sebenarnya adalah seorang ustadz yang mestinya itu dalam pandangan masyarakat itu adalah sosok yang tidak hanya menyampaikan ilmu agama, tetapi juga menjadi teladan. Oke ya, garis bawahi. Menjadi teladan. Teladan dalam apa? Dalam akhlak, dalam ucapan. Kenapa? Karena ini di depan publik. Artinya semua orang mendengarkan. Berarti orang akan membuat kesimpulan ngomong seperti itu boleh. Bahkan kalau dengan gelutnya itu mengatakan boleh, gitu ya. Padahal di situ belum ada kejadian apa-apa, gitu. Ini hanya gertakan. Dan gertakan inilah mungkin gitu, karena kan orang-orang itu sementara sekarang ini ketika melihat ustadznya berapi-api, wah ini berani gitu. Maka ketika ada tokoh yang menyandang gelar ustadz, tapi berucap kasar, atau merendahkan, atau memaki, itu tentunya publik akan merasa kecewa juga. Ya, yang pro mungkin akan setuju, yang kontra akan kecewa. Tetapi ini yang paling besar adalah pengaruh negatifnya. Ngomong sekasar itu seolah-olah dipersilahkan karena ditunjukkannya oleh ustadz. Beda lagi kalau ngomongnya yang kayak adalah gitu netizen yang berkebutuhan khusus, ngomongnya kasar, itu pasti tidak akan diikuti. Lalu saya scroll mencari informasi tentang ustadz ini. Ternyata ngomong kasarnya itu kemana-mana gitu. Bahkan ini yang kalau menurut saya kurang terpuji ya. Apakah itu demo atau apa saya juga kurang jelas ya masalahnya. Tetapi suaranya lantang, nunjuk-nunjuk ke orang, orangnya bukan laki-laki, perempuan. Gebrak meja, mejanya bukan meja dia, meja yang sedang diduduki perempuan. Menurut aja wajar enggak?
Kalau menurut saya itu sudah kurang wajar. Tetapi pengikutnya itu kan mendokumentasikan, merasa itu benar, merasa itu pahlawan. Kita coba lihat ya videonya supaya jelas, jangan sampai saya dikatakan ngomong yang salah. Oke, kita lihat videonya ya. Main-main urusan negara, aing tempat beres ya. Goblok, kita urusan ini main-main. Siapa goblok sebanyak? Bisa majakin tulisan abang orang nih ini ya. Saya berkata ke kamu, main-main urusan negara, aing tempat beres ya. Goblok, kita urusan hak kamu. Itu dia cara penyampaian Ustadz Aceng. Menurut Anda gimana? Apakah itu pantas seorang ustadz berbicara di hadapan perempuan sambil gedor meja yang lagi diduduki atau di depan perempuan itu? Anda bisa menilai sendiri. Tetapi hal ini yang saya akan sampaikan adalah bukan karena masyarakat anti kritik atau bukan karena orang-orang tidak senang Anda mengkritik Kang Deddy. Bukan itu. Tetapi yang disoroti adalah ucapan, bahasa yang diucapkannya. Kritik bisa disampaikan tanpa caci maki. Apalagi sebagai ustadz tentunya bisa lebih mendekat dan memberikan wejangan yang nantinya bisa diterima. Orang kalau dikritik dengan caci maki seperti ini bukan malah menerima, bukan malah senang. Justru orang balik akan menangkis serangan itu. Karena apa yang diungkapkannya terlalu kasar yang datangnya dari seorang ustadz. Beda lagi kalau datangnya bukan dari ustadz. Bukan karena umat menyembah ketokohan yang lain, bukan. Ini karena agama itu luhur. Dan keluhuran itu harus dicerminkan dalam tutur kata yang diucapkan oleh ustadznya. Contoh, seperti yang dikatakan Ustadz Aceng dari Garut ini benar-benar hanya akan menurunkan martabat dakwah. Jadi dakwahnya itu hilang. Yang muncul adalah provokator. Yang muncul adalah keegoan. Yang muncul adalah saya merasa orang yang berani. Itu. Tetapi hanya ngomong di situ. Gitu. Itu yang keluar. Yang keduanya, tentunya ini akan merusak citra ulama yang alim, yang santun, yang menebarkan dakwah, yang menebarkan sikap-sikap yang adem, sikap-sikap yang benar-benar alim. Bagaimana sih orang alim? Karena dalam beribadah yang alim itu seperti apa, berhubungan dengan masyarakat yang alim itu seperti apa, pasti pada tahu. Ini tentunya apa yang dilakukan oleh Ustadz Aceng ini merusak citra ulama, terutama di Garut. Sekarang kan rame di Garut itu udah berbicara dan menimbulkan perpecahan di tengah umat. Sekarang aja kan ada yang sudah pro dan kontra. Ada juga nih yang kontra kemarin ngomong. Makanya dengar dari awal sampai akhir
semua orang yang membuat konten itu sudah dengar dulu dari awal sampai akhir. Tetap yang namanya bahasa itu ya susah gitu. Nah ini makanya kan yang pro ke Pak Aceh itu ngomongnya kasar lagi. Ya ini kan nggak jauh turun dari itu, dari ustadznya. Nah perlu diingat, perkataan yang baik adalah sebuah sedekah gitu kan. Kalau yang buruk ya bukan sedekah. Mengajarkan lembut dalam lisan, keras dalam prinsip, bukan sebaliknya. Nah ini, lembut dalam lisan, keras dalam prinsip. Ini harus digarisbawahi. Jangan sampai keras dalam lisan, tetapi prinsipnya bolat-belot. Pura-pura, wah keras ini, wah. Tapi kalau ujung-ujungnya punya hibah, oke. Itu kalau udah gitu repot. Ini, jadi sebenarnya saya ini tadi awal-awalnya, males nih membahas kalau masalah ini gitu. Tetapi ada ya temennya yang bilang juga sama, loh kok gini kata saya. Lalu melihat video yang keduanya yang tadi mencaci maki ibu-ibu. Nah ini yang kurang apa ya, makanya saya buat ini. Kami ini tidak menolak Ustadz untuk berbicara di ruang publik, mangga silakan. Ya, bahkan kami rindu suara dakwah yang mencerahkan. Saya secara pribadi juga rindu, berharap suara-suara yang mencerahkan, mendamaikan hati, membuat kita lebih tawadu, membuat kita lebih lebih kuat untuk beribadah. Tapi jika yang disampaikannya hanya cacian dan makian, maka jangan salahkan bila atau umat yang kurang manut itu tak lagi percaya pada suara yang keras tapi kosong dari kasih sayang. Bukan karena sorbanmu, tapi karena perkataanmu yang dinilai itu. Jangan jadi provokator. Saya kan akhirnya lihat kan itu video-videonya, wah bergebu-gebu, saya ketua ini, wah itu. Ya, luar biasa. Bahkan ada kan ustadz yang membalas ucapan Anda ini. Nah ini yang harus diperhatikan oleh kita semua, bagaimana supaya adem kita ini. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat rekan-rekan. Kalau ini bermanfaat silahkan bagikan, kalau kurang bermanfaat di skip aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.